Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Allah masih memberi kita kesempatan untuk bernafas. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia. Itu berarti Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat baik dan selalu menebar kebaikan. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tentu kita tidak terlepas dengan interaksi sosial. Kita akan selalu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan kemusuhan. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, dari ayat tersebut kita tahu bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat kebajikan. Nah, apa kebajikan itu? Benar sekali. Kebajikan adalah setiap usaha, sikap, dan tingkah laku yang akan memberi manfaat untuk diri kita dan orang lain. Kebajikan tidak hanya terbatas dengan amalan yang religius saja, tetapi bisa dari hal-hal sederhana. Contoh, kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan kita menemukan duri, kemudian kita ambil dan kita singgah. Itu juga merupakan contoh dari kebajikan, karena apa yang kita lakukan bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Ada sebuah kisah menarik tentang keluarga Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu keluarga ini bernadar. Ketika salah seorang putranya, Sayyidina Hasan, sedang sakit, keluarga ini bernadar, jika nanti putranya ini sembuh dari sakitnya, maka keluarga ini akan melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Meskipun keluarga ini adalah keluarga Rasulullah, keluarga yang bahagia, tapi secara ekonomi keluarga ini adalah keluarga yang sangat miskin. Bahkan dikatakan Sayyidina Ali tidak menyimpan apapun di rumahnya. Beliau bekerja hari itu dan upahnya hanya cukup untuk hari itu. Nah, alhamdulillah ketika itu Sayyidina Hasan sembuh dari sakit. Nah, keluarga ini adalah keluarga yang taat. Keluarga ini menjalankan apa yang sudah dilakukan. Hari pertama berpuasa, keluarga ini hanya berbuka dengan air putih saja. Hari kedua hanya berbuka dengan air putih saja. Hari ketiga pun hanya berbuka dengan air putih saja. Kenapa? Karena keluarga ini memberikan makanan yang seharusnya mereka makan untuk berbuka puasa untuk orang lain. Hari pertama mereka memberikannya kepada orang miskin yang kemiskinannya lebih miskin dari keluarga mereka. Hari kedua memberikannya kepada anak-anak yatim yang juga datang ke rumahnya ketika itu. Hari ketiga, keluarga ini memberikan kepada seorang tawanan perang yang juga datang ketika itu ke rumahnya. Keluarga ini melakukannya hanya mengharap ridho dari Allah dan tidak mengharapkan pujian atau terima kasih dari siapa. Sampai suatu malam, di malam hari Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah dan memberikan kabar gembira. Nabi pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya, sampai malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi. Malaikat Jibril menyampaikan bahwa Allah sangat kagum dengan apa yang sudah dilakukan oleh keluarganya, dan Allah memberikan kabar gembira, Allah akan memberi balasan surga. Dan nanti ketika di akhirat, wajah mereka akan berseri-seri karena senang bertemu dengan Allah. Allah juga mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran. Itu adalah balasan dari apa yang sudah mereka. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah,
Dari kisah tersebut kita belajar bahwa hendaknya kita selalu berbuat kebajikan bagaimanapun keadaannya. Ibaratnya kehidupan ini kita sedang melakukan perjalanan. Kita sedang mampir untuk minum sejenak, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kehidupan yang akan datang. Maka sebaiknya kita bersama-sama berbekal, mengumpulkan amal kebajikan sebanyak-banyaknya untuk nanti menjadi bekal terbaik kita di akhir. Mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Sahabat fatayat yang dirahmati Allah. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji hambanya ini. Siapa di antara kita? Siapa di antara hambanya yang paling banyak amalnya? Sahabat fatayat yang dirahmati Allah semua. Mari kita bersama-sama terus berbuat kebajikan sebagai amal terbaik untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.